Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas MLPT ya. Sudah turun 89% dari harga tertingginya. Ini harga per 26 Februari 2026. Jadi ini review maraton karena sudah banyak yang rilis laporan keuangan termasuk MLPT. Kuartal 4 2026 sudah terbit. Bahkan dia juga menerbitkan public expose-nya dia. Ini saham yang sangat rajin bagi dividen, setiap tahun rajin bagi dividen ya. Ini 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi belum pernah putus dari tahun 2014. Pernah naik tinggi sekali. Artinya ini ya mungkin udah beggar beberapa kali lah. Kalau dihitung dari 1600-an itu ya sudah 15.000% kenaikannya dibandingkan dengan harga awal. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Jadi ini paparan publik tahun buku 2025. MLPT ini Multipolar Teknologi Tbk, penyedia jasa teknologi yang memberikan nilai berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan. Jadi fokusnya dia di sistem integrator ya, bikin platform-platform, kemudian mitranya Cisco, Dell, Cloudera, Fortinet, Google, Huawei, IBM, Lenovo, dan seterusnya. Dia juga masuk ke bank-bank, pemerintah, sektor publik, telekomunikasi, dan punya anak perusahaan beberapa. Terus ini adalah Dewan Komisaris dan Direksi, mulai dari Pak Marlo, direksinya Pak Haryanto Gunawan, dan ini sub bisnisnya dia mulai dari security platform dan service, digital insight, business solution platform, digital platform dan service, hybrid infrastruktur, mulai dari server, storage, network, digital platform, ada API management, database, banking. Setahu saya dia ini termasuk market leader ya di bidang, ada sertifikasinya, ada ISO 9.000, ada 37.001 dan macam-macam. Ini mitra-mitranya dia, Acer, Lenovo, Tencent, Microsoft, Google Cloud, pelanggannya BNI, bank-bank banyak. Jadi kalau udah dipakai sama bank-bank itu biasanya kan security-nya itu bagus. Perusahaan yang bergerak di internet, digital, IT, kalau udah dipakai bank itu top tier. Nah, ini kinerja keuangannya. Sebenarnya kinerja keuangannya juga bagus ya. Penjualannya itu 3,8 triliun tahun 2025. Naik ya dari 3,7. Jadi bagus, laba brutonya juga naik jadi 635 miliar, laba usahanya 388 miliar, naik dari 311 2024. Laba tahun berjalannya, nah ini turun. Kenapa laba tahun berjalannya turun? Jadi seolah-olah ini lebih rendah daripada 2024. Jadi kalau dilihat di sini itu ada di poin ini dia, keuntungan dari penjualan properti investasi. Tahun lalu itu dia ada jualan, mungkin saham, mungkin apa, nggak tahu nih, sekitar 131 miliar dan tahun ini tidak ada. Sebenarnya kalau dari sisi laba operasional ya bagus, dari laba usaha bagus, artinya growth di sisi operasional dia naik, tapi di net income-nya itu turun karena ini kehilangan gain properti investasi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita hanya ngelihat net income-nya saja, kita bisa bias, jadi bisa memutuskan hal yang berbeda. Terus kalau dilihat dari konsolidasi pendapatannya, ini jasa teknologi menjadi yang paling utama, 1,6 triliun. Bayangkan Anda jualan jasa 1,6 T setahun. Kalau perangkat keras kan, kalau jasa itu kan murni knowledge harus, sedangkan kalau perangkat keras itu ada modal, dia harus beli perangkatnya. Keuntungannya bisa jadi nggak semasif yang jasa, karena jasa itu kalau knowledge gimana ya, ngitungnya nggak ada ukuran pasti. Terus ada IT outsourcing 600 miliar, kemudian perangkat lunak 290 miliar, lain-lain 49 miliar, total 3, yang naik berarti jasa teknologi, IT sourcing, perangkat lunak. Jadi ini bagus-bagus nih. Kalau perangkat keras turun, ya mungkin ada sourcing atau dari perusahaan lain yang jualan hal yang sama, misalnya komputernya dari klien beli sendiri, tapi jasanya pakai dia. Ini kesimpulannya sebenarnya bagus. Tapi harganya turun terus. Kenapa ya? Karena sudah naik terlalu tinggi. Sekarang pun itu belum tentu sudah murah. Belum tentu sudah murahnya, dilihatnya dari mana nanti kita lihat di akhir ya. Jadi ini porsi-porsinya
perangkat keras dan perangkat pendukungnya itu 31% secara porsi, jasa teknologi 43%. Ini bagus. Perusahaan IT yang jualan jasa seperti ini bagus, berarti dipercaya oleh customer. Berdasarkan industri apalagi nih, financial 54%, telekomunikasi 15%. Financial dan telekomunikasi kalau sudah pakai jasa IT atau jasa internet ke IT-an, berarti perusahaannya ini memang leading ya di situ. Terus ini keunggulan operasionalnya 2025 dia punya kolaborasi dan otomasi pakai Odoo, Sunface, kemudian Oracle, apa ini Enterprise Project Management. Saya nggak terlalu familiar semua produk-produknya dia. Terus ada hak kekayaan intelektual juga dan lain-lain. Terus di perencanaan bisnis Outlook 2026 dia masih memprediksi CAGR Compound Annual Growth Rate setiap tahun itu 14,78% 2024 sampai 2031. Tiap tahun kalau punya growth segini itu bagus banget ya. Kalau pakai rumus 72-nya Pak Hermanto Tanoko, 72 dibagi 14. Selama setiap 4,8 tahun ini akan double. Jadi kalau kita punya 100 bakalan jadi 200 setelah 4,8 tahun. Kalau CAGR-nya 14,29. Ini pasar, kemudian teknologi service, AI, machine learning, infrastruktur cloud. Banyak ya sekarang ya, manufaktur juga lagi bergerak ke arah sana. Vertikal industri utama, manufaktur, BFSI, kesehatan. Nah, kita masuk ke inti permasalahannya. Apakah perusahaan ini sudah murah? Langsung aja ke screener. Harga per sekarang itu di 27.900. Seperti tadi yang saya sampaikan sudah turun 89%. Dari awalnya 200 ribuan sekarang 27.900. Kalau kita nggak tahu kan, wah ini sudah murah sekali. Padahal sebenarnya kalau dihitung berdasarkan dividen investing value, harga wajarnya di 1989. Masih ada MOS turunnya 92% lagi baru ke harga wajar. Artinya balik ke harga yang sebelum-sebelumnya. Yang dulu pernah sekitar 1.700-an. Ini 1.700, 1.400. Ini dulu saya seneng nih. Kondisi angka-angka segini mantep banget karena dividennya bagus di atas 9%. Transaksi hariannya tidak terlalu besar, 350 miliar. Salah lagi, 350 juta, 0,35 miliar. Kemarin juga saya salah sebut ya, sorry ya. Di perusahaan apa ya kemarin lupa. Range-nya harian perdagangannya 25%, berarti ini ada sering ARB. Terus bagi dividen biasanya Januari Mei 2 kali setahun. Kemungkinan bagi dividennya di tahun ini 2025 berarti closingannya nanti mungkin di bulan Mei 2026 itu sekitar 179. Ini pun sudah dividen payout rasionya itu sudah 100%. Kalau lihat growth-nya bagus banget ya, 107, 86, kemudian 100. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti kita pahami atau kita fokuskan. Jadi kalau ada perusahaan yang naik, rally, naik terus, sebenarnya fundamentalnya dia itu ada di mana sih sehingga kita itu nggak FOMO. Coba Anda bayangkan kalau Anda masuk di tengah-tengah nih, 156.000. Kalau di sini sudah take profit sih oke. Kalau belum take profit kemudian turun posisi seperti harga sekarang di 27.900 kan ya nangis juga. Terus kalau bicara MSCI untuk target market cap, kemudian target free float, amount, ini jauh. Ya sudah pernah tercapai sih sebenarnya di 104.000 ya. Sekarang kan 27.000. Jadi jauh. Artinya ini kemungkinannya juga kalau udah begini ya kecil. Narasinya mestinya sudah hilang harusnya, tapi kan kita nggak tahu. Market itu ke depan nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa memprediksi berdasarkan data historis masa lalu dan kemungkinan yang ada based on data yang kita. Terus siapa aja sekarang pemiliknya? Pemegang saham dari MLPT 84,95% itu dari Multipolar Tbk. Kemudian yang lain-lain cuma 0,01, 0,00, 0,00. Ini ada Triani Sapta Jagat. Ya, ada PT 250.000 lembar, kemudian ada JP Morgan 19.300, CIBC Asset Management itu 2.162 lembar. Ini per 30 Januari 2026 dan per 2025 ya, 29 September. Mungkin titip sendal ini JP Morgan ini masuk 19.300 ya. Dan sekarang harganya turun. Berarti mereka mungkin sedang floating loss. Saya pikir cukup untuk kali ini. Jadi ini saya ngisi waktu aja habis subuh nungguin matahari terbit ya. Hitungannya malah setiap hari mungkin 2 kali upload karena banyak yang sudah rilis laporan keuangan. Dan supaya nggak kehilangan atau nggak ketinggalan, jangan lupa di
lonceng. Kalau udah subscribe, di lonceng. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.